Halo, halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Sunarif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, ini Ramadan tinggal beberapa pekan lagi ya. Saya kira mungkin nggak sampai 2 pekan, ini tinggal hitungan hari. Dan deadline yang diberikan oleh para ulama PKB ya, lewat istimewa PKB agar segera memutuskan Pak Prabowo harus memutuskan Cawapres Caimin sebagai Wapres itu sudah mendekati deadline dan sekarang muncul jawaban dari Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Pak Hashim yang kebetulan adiknya Pak Prabowo yang dia menyatakan itu lugas saya kira kalimatnya. Kata dia kalau itu Pak Prabowo memang mau menjadikan Caimin sebagai wapresnya, ya Pak tahun lalu mestinya sudah deklarasi. Kalau sampai sekarang belum deklarasi itu berarti ya itu nggak akan Caimin nggak akan jadi wapresnya Pak Prabowo. Saya kira ini penolakan terbuka yang pertama kali muncul ya. Kalau Pak Prabowo sendiri kan cuman jadi bahasa-bahasa isyarat dan bahasa tubuhnya saja yang bisa kita tafsirkan. Saya kira Prabowo ada di atas angin karena dia bisa memantau perkembangan politik. Jadi di saat-saat terakhir Prabowo lebih mudah untuk menentukan keinginannya sendiri. Itu beda dengan kandidat yang lain yang tergantung pada koalisi itu dan tukar tambahnya masih panjang. Jadi kepastian bahwa Gerindra tidak akan uh, uh, berkoalisi dengan PKB itu menunjukkan bahwa Prabowo tahu persoalan yang ada di dalam Gerindra tuh. Dan kalkulasi itu yang memungkinkan orang menganggap bahwa ya Prabowo artinya udah punya calon yang lebih pasti lah itu. Dan itu pasti mengarah ke PDIP itu. Gampangnya kan begitu tuh. Jadi sekali lagi sinyal-sinyal semacam ini menunjukkan bahwa persiapan Prabowo untuk jadi presiden lebih matang dibandingkan yang lain tuh. Karena gerasa-gerusnya kan nggak terdengar tuh. Justru partai-partai yang sedang menyodorkan wakil presiden pada Gerindra yang mulai belingsatan. Ya, sinyal ini juga menunjukkan bahwa Jokowi tidak mungkin lagi mempengaruhi atau mendalilkan keinginannya pada Prabowo. So kalau kita lihat komposisi politik hari ini, mestinya Prabowo minta izin pada Jokowi untuk merestui calon wakil presidennya, kan begitu. Tata tertib politiknya begitu. Tapi kelihatannya Pak Prabowo menganggap bahwa itu dia bisa tentukan sendiri. Yang penting restu dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo tidak lagi berubah tuh. Kelihatannya itu. Dan itu menyebabkan Prabowo menjadi enteng karena kalau dia udah dapat restu itu berarti sekaligus dapat restu untuk memilih sendiri wakil presidennya tuh. Ya, dan saya kira semakin lama bargaining power-nya, kalau kemarin kita sebut endorsement power-nya Pak Jokowi gitu yang sudah melemah, sekarang bargaining power-nya Pak Jokowi juga semakin melemah ya, Bung Rocky, bersama dengan penolakan dari partai-partai untuk Ya, penundaan pemilu ya. kelihatannya Pak Jokowi akhirnya terpojok dan dia akhirnya akan sunyi sendiri untuk kayak orang yang kasap kusuk pindah kiri kanan, ngincer tetangga, nggak diterima, bolak lagi ke rumahnya sendiri. Akhirnya dia bingung sendiri tuh. Jadi Jokowi memang ya udah, mesti Pak Jokowi tahu bahwa dia nggak punya kemampuan lagi untuk menentukan penerus dia itu. Dan mestinya dia kasih pidato aja pertanggungjawaban apa yang dilakukan sekarang supaya orang tahu dari awal bahwa Jokowi memang berupaya untuk mencari orang yang akan mengamankan dia tuh. Dan itu tidak akan terjadi. Maka lebih baik mulai sekarang Pak Jokowi cicil semacam pidato perusahaan yang kemudian meminta rakyat untuk memahami bahwa keadaan tidak membaik selama periode 7 tahun pemerintahan dia, kan itu lebih enak tuh kan, supaya orang tahu bahwa oke, Jokowi mengerti bahwa dia memang tidak lengkap menyelesaikan tugas-tugas konstitusi yang dibebankan pada dia. Jokowi tentu nggak perlu minta maaf karena toh dia nggak akan lagi dipilih itu. Jadi ini tradisi sebetulnya untuk mulai mencicil pengakuan dosa, kalau gampangnya begitu tuh. Ya, ya, Dan ya, ya. prestasi Jokowi juga ada yang akan dicatat, tetapi juga jangan anggap bahwa seluruh catatan prestasi Jokowi itu sempurna tuh. Apalagi sekarang soal gugat-gugat kekayaan, pameran gaya hidup itu akan dibongkar pada akhirnya bahwa Pak Jokowi memang yang memulai mensosialisasikan cara hidup mewah, walaupun dia sendiri pakaiannya cuma hitam putih, tapi kontras keluarganya kan dibaca orang tuh, dibaca netizen misalnya. Ya, Jadi ya, ya. lengkap sebetulnya keadaan kita, dan kita ingin tunggu satu fase baru dalam politik kita di mana seseorang yang pernah berkuasa itu nggak perlu lagi cari-cari cara untuk menyelamatkan diri karena dia akan diuber tuh seperti mantan perdana menteri Malaysia yang juga diuber akhirnya oleh rakyatnya Muhyiddin sendiri Yassin oleh ya. iya.
Ya, ya. Ya, ini menarik dari tetangga negara tetangga kita karena setidaknya sekarang sudah dua perdana menteri kalau di Malaysia yang berkasus hukum. Satu Najib Razak yang sudah divonis, yang sekarang yang akan menyusul adalah Muhyiddin Yassin, mungkin meskipun dengan konsekuensi akan ada turbulensi mungkin pada pemerintahnya Anwar Ibrahim. Tapi kita balik lagi ke Indonesia ya. Saya kira apa yang Ya. terjadi kepada Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini. Sementara kan ngomongnya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, dan tapi saya kira berlaku juga dengan para ketua umum partai lain itu semacam aksioma kan, begitu Pak Jokowi melemah yang lain semakin menguat gitu. Bargaining Pak Jokowi melemah, bargaining Pak Prabowo menguat, begitu juga dengan ketua-ketua umum partai lain gitu. Jadi keadaan udah akhirnya bola pindah pada Prabowo. Awalnya Prabowo di endorse oleh Jokowi itu, Ya. tetapi endorsement Jokowi itu kan faktual menunjukkan kemampuan Pak Prabowo untuk meyakinkan Pak Jokowi bahwa dia Prabowo pasti akan memelihara reputasi Jokowi selama ini. Tetapi kalau keadaan makin menunjukkan endorsement power Jokowi melemah, tentu Prabowo punya otonomi relatif atau independensi relatif terhadap Jokowi untuk menentukan apakah dia akan lakukan program tambahan atau perpanjangan melanjutkan program Jokowi atau enggak. Kan ini tergantung pada relasi tadi, kualitas kekuasaan hari ini antara Jokowi dan Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo tentu menilai dengan sangat bagus keadaan di mana dia merasa bahwa dia lebih independen untuk menentukan kabinetnya ke depan tuh. Dan itu artinya kendati Pak Jokowi memberi endorsement awal pada Pak Prabowo, tapi isi kabinetnya bisa berubah dengan keinginan Prabowo nanti, dengan keinginan Jokowi nanti itu. Itu realitas politik begitu, Ya, ya. atau realisme politik begitu. Ya, makanya nggak berlebihan kalau Anda melihat kemarin sebenarnya eh, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan menggandeng Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo di sebuah areal pesawahan di Jawa Tengah kemarin itu ya, itu sebagai sebuah spekulasi atau semacam usaha dari Pak Jokowi untuk coba-coba kembali menunjukkan bahwa dia sebagai kingmaker gitu dengan menjodohkan Ganjar dengan Pak Prabowo. Tapi jadi yang terjadi seperti yang dinyatakan oleh Pak Hasim tadi, ya nggak mungkin kalau Pak Prabowo jadi wakilnya Ganjar. Kalau dari sisi usia ya Pak Ganjar yang jadi wakilnya Pak Prabowo. Tapi itu pun saya kira itu bukan berarti ditafsirkan bahwa kalau toh Ganjar akan disodorkan menjadi wakil akan diterima oleh Pak Prabowo, karena kalkulasinya saya kira ketimbang berkoalisi katakanlah dengan bersekutu dengan Pak Jokowi, pasti saya sepakat dengan Anda akan lebih menguntungkan buat Pak Prabowo ketika berkoalisi dengan Ibu Megawati karena lebih real powernya itu ya. Ya akhirnya itu juga hinaan pada Pak Ganjar sebetulnya. Karena di ujung tiba-tiba Jokowi sodorin ke Prabowo, kenapa nggak dari awal aja kan? Jadi Ganjar juga merasa bahwa ya artinya dia cuma mainan doang gitu, dalam keadaan terdesak akhirnya mesti diserahkan ke Prabowo tuh. Dan Prabowo juga punya etika tuh, dia mungkin merasa ya ngapain juga dengan Ganjar, karena nanti Ibu Mega merasa kualitas Prabowo sebagai seorang yang diandalkan oleh Ibu Mega juga turun nantinya, sehingga PDIP kalau dia marah ya dia nggak kasih suara pada Gerindra sebetulnya. Jadi Ganjar ini jadi semacam boneka yang disepak kiri kanan, lalu akhirnya dia lumpuh sendiri tuh. Jadi mental Ganjar sebetulnya turun sangat drastis karena dimainkan secara agak kasar oleh Pak Jokowi itu, disodorkan kemana-mana tuh. Jadi saya kira harapan satu-satunya sebenarnya kalau ini if gitu ya, kalau Ganjar mau tetap ikut dalam percaturan pada Pilpres 2024 mau tidak mau ya dia tinggal berharap pada Ibu Megawati ya. Kalau pada Pak Jokowi dia sudah tidak lagi bisa diandalkan lah dalam situasi sekarang. Saya kira itu yang menyebabkan relawan Ganjar akhirnya kacau lah. Ya. Moralnya jatuh habis, dan semua saya kira udah pindah ke Prabowo itu, mulai dari Projo, Joman sekarang yang pertama kali Jokowi mania dulu yang sudah formal dengan iya, dan Prabowo mania sekarang. Juga Projo saya kira juga akan pindah ke Gerindra. Jadi kasihan betul Pak Ganjar ditinggalkan hanya karena dia dipermainkan oleh Pak Jokowi itu. Jadi
kalau misalnya kepastian itu di awal Ganjar memang dijagokan, ya Pak Jokowi mesti ngalah menerima teguran dari Ibu Mega tuh. Nah masalahnya Jokowi juga ada dendam pada Mega tuh. Jadi Ganjar dijadikan semacam asuransi untuk dijadikan polis di dalam pertandingan politik antara Mega dan Jokowi. Jadi kelakuan-kelakuan semacam ini dilihat orang sebagai ya politik kok jadi dangkal, betul ya. Semacam tukar tambah, kalau nggak bisa oke ditambahin lagi tuh bonusnya atau macam-macam lah, yang kayak orang udah dapat hadiah tapi nanti di depannya dia dapat lagi goodie bag gitu. Jadi hal-hal semacam ini kan memburuk itu. Kasihan betul Pak Ganjar yang berupaya untuk tampil sebagai orang yang berprestasi, akhirnya prestasinya itu dibatalkan oleh kedangkalan politik Jokowi sendiri. Masa Ganjar disodorkan jadi wakilnya Prabowo, kan itu ajaib kan. Tentu nggak mungkin jadi Prabowo jadi wakilnya tuh. Jadi Ganjar itu dilemahkan sebetulnya mentalnya tuh. Ini akibat dari semacam kutukan Ibu Mega, karena mau ngelawan ibu ya udah pasti begitu jadinya. Jadi jangan jadi macam malin kundang itu. Jadi malin kundang kalau di Sumatera Barat ya. Tetapi gini, dengan melihat situasi yang sekarang ini ada ya peta-petanya, saya kira buat kalau tadi kita bicara soal Caimin, buat Caimin juga kalau toh misalnya ditolak oleh Pak Prabowo jadi wakil presiden, pilihannya kemana gitu? Apakah kemudian dia tiba-tiba kemudian menarik diri dari dengan koalisi dengan Gerindra karena mereka sendiri sudah bikin sekber gitu, Bung Rocky? Ya Caimin ya sebagai anak nakal tapi dia selalu gembira tuh. Caimin mungkin lebih ringan menghadapi soal itu, dan dia punya kemampuan untuk manuver lah. Kalau Ganjar kan tetap jadi bonekanya Jokowi itu. Caimin dia bisa jadi boneka semua orang tuh, dan menjadi boneka semua orang dia justru bisa adu domba para pemilik boneka itu kan. Jadi saya membayangkan ya Caimin masih ya udahlah, kalau nggak bisa ya udahlah, kalau nanti masih ada ya kan. Karena dia punya partai itu. Tapi kalau Ganjar ya udah layangan putus. Layangan putus itu kalau masih bisa tiba di jadi rebutan anak-anak lebih masih berguna. Tapi kalau layangan putusnya tuh nyangkut di tiang listrik kan nggak ada yang mau manjat. Ya kalau Caimin katakan lainnya ya iseng-iseng berhadiah lah. Kalau jadi wapres, tapi kalau enggak masuk dalam koalisi, jadi menteri, jadi apa itu saya kira buat Caimin tetap saja apa ya, di sini senang di sana senang lah buat Caimin lah itu ya kira-kira kalau lagu anak-anak dulu. Caimin tahu tuh siapapun presidennya dia pasti masuk lah di kabinet. Mau jadi menteri pertanian atau pertanian durian juga mau lah dia. Oke, semakin menarik. Oke ya, semakin kacau koalisi peta-peta koalisi juga semakin menarik buat kita semua ya, Bung Rocky. Ya kita senang karena akhirnya bongkar-membongkar ini melibatkan seluruh petinggi partai, seluruh petinggi kabinet. Jadi rakyat sebetulnya sudah membayangkan bahwa ini akan terjadi. Nah FNN hanya menuntun analisis yang sedikit akademis lah, supaya kita tidak dianggap sebagai kompor. Padahal maksud kita mengompori akal sehat. Yes, oke, baik, thank you. Rocky, tetap 0% ya. Nah, kalau ini kompor kita 0% itu. Yes. Oke.